Kabupaten Takalar, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang beribu kota di Patalasang, kurang lebih 50 km di sebelah selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam lamanya. Takalar memiliki wilayah pesisir dengan jumlah penduduk sebanyak 302.695 jiwa. Kabupaten Takalar menjadi target program Project Power of Voice Partnership Fair for All yang merupakan program kerjasama antara Oxfam dengan ASPOK. Indonesia ini luas dengan laut, dan hasil laut sangat kaya dan melimpah, termasuk di dalamnya ada ikan, lobster, rumput laut, dan lain-lain. Tapi kenyataannya, berbagai pihak yang ada di sekitarnya atau masyarakat pesisir, mereka belum mendapatkan manfaat yang adil untuk semuanya. Nah, program PVV ini bertujuan bagaimana supaya semua stakeholder ini bisa berkolaborasi dengan anak muda, para petani, para nelayan, kelompok perempuan, terutama pemerintah dalam hal ini yang sebagai pengambil kebijakan. Diawali dengan penyamaan persepsi dan membangun komitmen dengan pemerintah kabupaten melalui penandatanganan rencana kerja tahunan antara pihak pemerintah Kabupaten Takalar dengan pihak ASPOK. Dalam proses pembangunan di Kabupaten Takalar kita melakukan metode kolaborasi, yang mana kolaborasi itu yang kita kenal dengan kolaborasi pentahelix, di mana di situ dilibatkan bukan hanya pemerintah, pihak swasta, pihak perguruan tinggi, media, dan masyarakat. Oleh karena itu, di dalam hal pemberdayaan masyarakat, kita membutuhkan kerjasama khususnya lembaga-lembaga yang punya concern terhadap masalah-masalah sosial di masyarakat. Mungkin kita punya fasilitas, kita punya sarana dari pihak pemerintah, tapi kami tidak punya ahli untuk melakukan pendekatan atau fasilitasi di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, kerjasama dengan pihak-pihak lain, termasuk dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, baik lokal maupun internasional, itu menjadi suatu hal yang penting sebagai wujud kolaborasi di dalam hal melakukan pemberdayaan di tingkat masyarakat lokal. Diawali dengan asesmen di beberapa desa di wilayah pesisir Kabupaten Takalar untuk menentukan desa lab site program PVP. Akhirnya pada tahun pertama ditetapkan, yaitu Desa Kanaeng dan Desa Popo di Kecamatan Galesong Selatan. Dan pada akhir tahun pertama, yaitu Desa Laikang di Kecamatan Mangarak Bombang. Dan akhir tahun kedua, Desa Ujung Baji, Kecamatan Sanrobone. Di setiap desa dibentuk satu kelompok perempuan dan satu kelompok pemuda dengan melakukan pertemuan untuk menyepakati pembentukan kelompok, menyepakati nama kelompok, pengurus kelompok, serta membangun aturan main kelompok. Semua ini dilakukan dengan proses partisipatif. Penguatan kelompok dilakukan pendampingan oleh field officer melalui pertemuan reguler setiap bulannya. Dilakukan penyadaran tentang pentingnya berkelompok, perumusan aturan main, aturan kelompok, maupun aturan main pengelolaan usaha sesuai kebutuhan, serta mendiskusikan hal yang dibutuhkan dalam menjalankan organisasi dalam upaya peningkatan kapasitas kelompok binaan. Program PVP ini
juga melakukan berbagai pelatihan. 100 gram. Baik pelatihan yang diinisiasi kelompok dalam momentum pertemuan rutin maupun pelatihan bersama seluruh perwakilan kelompok berdasarkan kebutuhan bersama. Misalnya kita bikin kelompok tulang ikan, yang satunya juga bikin cara penguatan kelompok. Kami tidak ada pakar di DPR karena mereka punya jadi biar Prosesnya belajar. Kelompok sama turun anggota. Di dalam program VPV ini kami diajarkan membuat produk mulai dari perencanaan, pengelolaan sampai pemasaran. Di sini kami berada di desa pesisir, maka potensi lokal dari desa kami adalah ikan. Makanya di sini kami dilatih membuat tumpi-tumpi dengan bakso ikan. Kami diajarkan membuat usaha dan kami diajarkan berorganisasi, membuat proposal, dan yang terpenting kami diajarkan dan dilatih berbicara di depan umum. Kami dari kelompok Bajik Pamani, selain kegiatan pertemuan rutin kami setiap bulannya, juga memiliki usaha simpan pinjam dengan modal swadaya anggota kelompok yang bertujuan untuk kebutuhan mendesak kami. Di sini juga kita memiliki arisan kelompok. Untuk usaha yang berjalan saat ini adalah ikan kering dengan modal masih kecil dari swadaya anggota. Selain itu, proses advokasi pada stakeholders tingkat pemerintah desa, pemerintah kabupaten, serta pihak swasta untuk dapat berkolaborasi dalam melakukan program pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Dia mau cari untuk kembalikan, tapi mau dicoba dulu 1-2 desa untuk Jadi hal seperti ini sudah lama kami menunggu bagaimana memajukan pemuda-pemuda dan kelompok-kelompok perempuan, dan kami selaku pemerintah desa sangat mensupport kegiatan ini sehingga pemuda desa dan kelompok perempuan ini bisa terbuka wawasannya itu bagaimana membangun desa ini dan menggunakan potensi-potensi yang ada di desa ini. Dan kami selaku pemerintah desa ini selalu mendukung dan membantu kegiatan pemuda dan kelompok perempuan yang ada di Ujung Baji ini dengan mempersiapkan segala sesuatunya termasuk penganggaran dan lain sebagainya. Mengapresiasi apa yang menjadi kegiatan yang ada di desa kami pada saat ini untuk membantu para kelompok-kelompok perempuan dan kelompok pemuda yang ada di desa kami. Ini itu sudah menjadi komitmen saya selaku pemerintah desa Kanaing bahwa untuk kedepannya ini saya selaku pemerintah desa akan mendukung penuh apa yang menjadi program-program ASBUK ini dalam membina setiap kelompok yang ada di desa saya. Teman-teman mengusulkan beberapa hal. Jadi usulan pertama itu adalah pembuatan PKBN. Dengan kapasitas yang mereka dapatkan serta advokasi yang telah dilakukan, khususnya di tingkat pemerintah desa, hampir seluruh kelompok telah mulai diikutkan perwakilannya dalam musyawarah perencanaan desa.
Beberapa anggota kelompok dipercayakan menjadi honorer staf desa dan beberapa orang dipercayakan menjadi anggota, bahkan menjadi ketua badan perwakilan desa. Dari program Fire for All ini, kami dilatih bagaimana berkelompok atau berorganisasi dengan baik. Dan kami diajarkan untuk membuat proposal, bagaimana membuat perencanaan usaha, bagaimana dilatih untuk meningkatkan kepercayaan diri kita dalam mengungkapkan pendapat-pendapat kita di depan umum. Alhamdulillah, saya dan beberapa anggota kelompok dipercayakan oleh masyarakat untuk menjadi anggota BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Dan saya sendiri diangkat menjadi sekretaris di BPD. Dalam rangka strategi keberlanjutan program PVP, salah satu tools yang ada dalam program adalah adanya Sanggar Belajar Bersama. Berangkat dari diskusi dengan SKPD Kabupaten Takalar, konsep Sanggar Belajar Bersama sejalan dengan tujuan pusat kegiatan belajar masyarakat. Kita hanya menambah fungsi lain yang kiranya ini bisa meningkatkan kapasitas masyarakat yang berujung pada peningkatan skill, berujung pada peningkatan pendapatan, dan ini bisa kita kolaborasikan atau kita linkkan dengan badan usaha milik desa di masyarakat. Bisa menjangkau semua pihak, semua segmen, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu, tapi bagaimana kelompok marginal, kelompok perempuan, anak bisa berdaya di dalam suatu lembaga ini. Untuk mewujudkan hal itu, kita membentuk tim di Kabupaten Takalar, tim untuk menyusun satu modul pembelajaran yang PKBM inovatif ini atau PKBM Plus ini, di mana PKBM itu bukan hanya sebagai wadah pembelajaran non formal, paket A, paket B, paket C dan keasal fungsional, tetapi juga di situ ada pembelajaran life skill untuk peningkatan kapasitas masyarakat, sehingga nantinya masyarakat bisa lebih berdaya, bisa meningkatkan kejujuran. Itu kita harus berkolaborasi dengan pihak lain, dinas-dinas lain atau instansi-instansi lain atau pihak-pihak lain yang kita ajak berkolaborasi. Misalnya di mana ada balai latihan kerja bisa kita ajak masuk di dalam, kemudian dinas pemberdayaan masyarakat, kemudian dinas PTSP yang nanti akan mengelola izin-izin, kemudian dinas UMKM, kemudian dinas pendidikan sendiri, termasuk Bapeda yang mengkoordinir kegiatan lintas sektor yang sifatnya lintas sektor ini sebagai pilot project atau website untuk PKBM ini, yaitu Desa Layekang di Kecamatan Mangarabumbang, kemudian Desa Ujung Baji di Kecamatan Sandrobone, Desa Kanain dan Desa Popok di Kecamatan Galesong Selatan. Sehingga memang dari awal kita harus siapkan betul-betul tools, baik regulasi, ya, untuk menjadikan model ini bisa diimplementasikan dan bisa direplikasikan di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Takalar. Pada akhir tahun program dilakukan FGD multi-stakeholder dengan menghadirkan seluruh stakeholder program sebagai wadah sosialisasi dan evaluasi program yang telah dilakukan. Untuk pelaksanaan pelanggaran itu bagus semua.